Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, kita bakal ada sesi observation yang mana Mr. K bakal membreakdown berbagai informasi, asumsi, hingga teori. Obrolan ngalor ngidul mengenai suatu karakter, khususnya mereka yang masih punya banyak misteri. Dan di sesi sekarang yang bakal Mr. K coba ulik lebih dalam adalah Sengfi Garland Garling. Yap, sosok yang karena chapter belakangan membahas God Valley cukup sering didengungkan, terlebih hubungannya dengan salah satu karakter terpopuler One Piece lain, yakni Shanks. So, kita bakal langsung bahas, tapi jangan lupa sisihkan sedetik 2 detik buat tombol like-nya diklik ya. Like. Yang di belakang, like. Kemunculan Sengfi Garland Garling, nama yang pertama kali muncul di permukaan pada chapter 1086. Ia dikenalkan sebagai komandan tertinggi di God Knights. Ia juga memiliki julukan sebagai champion berkaitan dengan insiden di God Valley. Untuk penampilannya, V Garland Garling terbilang cukup unik dan nyentrik. Pertama ya, V Garland Garling punya rambut berwarna terang. Berhubung kalau Spirit belum muncul, kita belum bisa memastikan. Tapi banyak meyakini ia juga punya rambut berwarna merah. Kemudian meskipun menyandang nama Sain yang harusnya menandakan bahwa dirinya termasuk sebagai bagian dari Tenryubito Asu, Garling sama sekali gak menggunakan helm khusus layaknya Tenryubito Asu pada umumnya. Yang menariknya lagi ada pada chapter 1095, Garling diketahui hadir di turnamen God Valley. Rupanya ia harus diakui punya wajah yang sangat mirip dengan Shanks, yang membedakan cuman style rambutnya aja. Entah dia langganan tukang cukur yang mana ya. Garling punya rambut berbentuk layaknya bulan sabit dan itu gak banyak berubah bahkan ketika ia tua. Jadi Garling bukan korban kang cukur gagal paham maksud model rambut ya. Apa pengaruh V Garland dan kaitannya dengan Shanks? Oke, kita ke poin berikutnya. Menarik buat membahas nama keluarga dari Garling, yakni V Garland. Nampaknya V Garland ini punya otoritas khusus yang membuat setingkat Gorose menaruh rasa hormat lebih kepada penyandangnya, termasuk V Garland Garling. Ia dijadikan pimpinan tertinggi di God Knights. Kenapa V Garland bisa sampai sebegitunya? Ya, Mr. K gak begitu yakin apakah ini cocok atau enggak. Tapi detail kecil apapun di One Piece nyatanya selalu berpengaruh besar kan? Sepertinya di Tenryubito Asu punya ciri khas khusus, yakni bagi mereka pemilik kekuatan, mereka gak akan memakai helm. Ini bisa terlihat dari gimana para Gorose termasuk Im Sama tak menggunakan helm-helman, mengingat tersimpan kekuatan besar di dalam diri mereka. Nah, yang membedakan keluarga V Garland adalah historis mereka. Sebagai pemimpin organisasi God Knights, nampaknya keluarga V Garland memang sudah terbiasa menjadi Algujo, alias turun langsung di medan pertempuran. Ini diduga udah terjadi bahkan sejak era abad kekosongan. Sepertinya keluarga V Garland di masa lalu berhasil mencatat sejarah besar untuk kemudian menjadi kunci kemenangan aliansi 20 kerajaan dapat menang melawan kerajaan kudo. Sebab itulah ya, perlakuan yang berbeda kepada keluarga V Garland, pemerintahan dunia atau Tenryubito menyerahkan seluruh kebutuhan yang ada ribut-ributnya kepada keluarga V Garland. Dan itu terbawa terus-menerus dari masa ke masa. Bahkan di era lampau saat God Valley, V Garland masuk dalam arena sampai segala dikurangin poinnya pula. Terus di masa sekarang ya, membunuh orang diserahin ke V Garland. Mr. K pribadi cukup yakin di antara seluruh 20 nama keluarga di Marijua, kebanyakan dari mereka kayaknya beban dan keluarga V Garland inilah yang terkuat terus jadi gendong-gendong sepanjang perang. Tapi dengan catatannya masih di bawah Gorose dan Im Sama. Sebab itulah karena jasa masa lalu ya dan menyadari potensi kemampuan keluarga V Garland, Gorose sekalipun masih mau memberi wewenang khusus ke pemilik darah V Garland, baik ke Garling maupun Shanks yang masih dalam gudang. Terus Gorose saking respeknya ke pemilik darah V Garland, saat kabar Shanks punya anak tersebar ya, mereka langsung mengkhawatirkan apakah anak Shanks ini punya darah V Garland juga atau enggak. BTW, apakah ada hubungan antara Garling dan Shanks itu sendiri? Buat satu marga alias nama keluarga masih memungkinkan, tapi kalau untuk jadi keluarga kandung, ya Mr. K masih cukup meragukan. Sekilas memang mirip, tapi agak aneh aja sih. Semisal Garling memang ayah Shanks katakanlah ya, kok bisa seorang ayah ninggalin anaknya dalam kotak di God Valley pula? Padahal harusnya dengan pengaruh V Garland gak masalah kan semisal Shanks tumbuh besar di Marijua. Misteri jadi berpikir apa mereka ini semacam sepupu, hubungan antara keponakan dengan omnya. Alias Shanks sebenarnya tak sepenuhnya murni keturunan V Garland dan bercampur dengan darah orang biasa.
Sebab itulah Garling sampai tak mau peduli soal Shanks, bahkan berniat menyingkirkannya. Ya, sayangnya itu masih cukup menjadi teka-teki saja ya. Dan apa yang terjadi di balik selisih 1 tahun kelahiran Shanks dan insiden God Valley harusnya bisa menjawab misteri tadi. Dan semua yang Mr. K sampaikan masih sebatas asumsi. Kalian sendiri apakah yakin Shanks memang anak Garling atau mereka memang keluarga tapi bukan ayah anak? Kekuatan Saint Vigarland Garling. Saatnya kita membahas ke bagian menarik lain, yaitu soal kekuatan Garling. Terlihat dari dia yang selalu membawa pedang dan menebas orang dengan mudah. Sepertinya memang udah jadi ciri khas keluarga Vigarland punya kemampuan dalam berpedang. Hal senada pun juga dimiliki oleh Shanks. Sampai-sampai ya, sosok yang bisa menjadi rival Mihawk si pendekar pedang terkuat ya cuman Shanks. So, throwback ke poin awal tadi ya, Vigarland adalah Alt Buju, sekaligus berkemungkinan besar ya menjadi keluarga yang kemampuan bertarungnya terkuat. Ini menandakan kehebatan berpedang Garling juga udah next level. Ini kembali dibuktiin lewat dirinya yang menyandang julukan champion di God Valley. Sepertinya di turnamen buatan Tenryubito yang membantai orang-orang ya, Saint Vigarland Garling selalu keluar sebagai pemenang. Tapi masih agak diraguin juga sih, apakah memang Garling yang kuat atau karena yang dilawan hanya sekedar budak, di mana pengalaman bertarung mereka sangat sedikit dan jelas lebih mudah bagi Garling untuk dapat memenangkan turnamen perburuan ini. Terus gimana soal haki? Ya meski belum dikonfirmasi, ya kembali tak menutup kemungkinan sih Garling ahli dalam menggunakan haki. Ini bukan soal bawaan keluarga ya. Haki adalah konsep kekuatan yang dapat ditempa tergantung potensi dan bagaimana sang penggunanya menempa kemampuan haki tersebut. Sebagai seorang Tenryubito apalagi dari keluarga terpandang, Garling selaku garda terdepan mungkin menjadi yang terkuat di antara petarung Tenryubito Asu lainnya. Bisa dibilang level kemampuan Garling di Tenryubito ya, itu cuma bisa dikalahin sama Gorose dan Im-sama doang. Terus gimana soal buah iblisnya? Ini gak kalah menarik sih. Satu hal yang perlu Mr. K notice ya, buah iblis adalah hadiah dari turnamen God Valley. Artinya hadiah ini gak berlaku di God Valley doang, melainkan di turnamen-turnamen perburuan sebelumnya. Vigarland disebutkan sebagai juara. Apakah ini pertanda Garling pernah mendapatkan buah iblis? Apalagi dari chapter 1096 ya, buah iblisnya ngeri semua yang jadi hadiah, termasuk buah iblis Lele Nomi yang masuk dalam kategori Mythical Zone. Selanjutnya ada Niku Nomi, buah iblis Paramecia multifungsi. Itu baru sedikit yang terungkap. Gimana kalau ternyata buah iblis yang lebih hebat lagi pernah didapatkan oleh Garling? Semisal iya dan benar Garling adalah pemakan buah iblis, besar kemungkinan buah iblis Mythical Zone lah yang ia dapatkan. Tapi asumsi ini akan gugur kalau ternyata God Valley adalah final, yang berarti walaupun sudah memenangkan turnamen sebelumnya, Garling perlu menang sekali lagi di God Valley. Namun gagal karena God Valley keburu dirusuh oleh Rocks Pirates. Misteri Vigarland Garling. Sebelum Mr. K tutup sepenuhnya, masih ada pembahasan soal beberapa misteri yang masih nyangkut ke Garling dan coba Mr. K tebak sedikit. Pertama, apa yang Garling lakuin selama di God Valley? Kenapa yang melegenda cuma nama Gap? Well, sebenarnya ini balik lagi ke sikap pemerintahan dunia yang punya hobi menutup kebenaran. Kayak suatu hal ya yang akhir-akhir ini sering berseliweran ya. Mungkin ada peran lain yang dilakukan Garling, misalnya mengamankan para Tenryubito Asu atau bahkan melenyapkan saksi mata. Namun balik lagi ya, pemerintahan dunia hanya mau mengabarkan yang baik-baik doang, yang buruk-buruk ditenggelamkan. Jangankan Garling, Roger yang bantuin Gap aja gak disebutkan. Meski demikian ada faktor Garling sebagai God Snake juga, mungkin jadi pertimbangan bahwa Garling dan God Snake hanyalah informasi yang boleh diketahui beberapa pihak saja. Hebatnya ya, Dragon dapat mengetahui informasi semahal ini. Atau jangan-jangan Dragon emang ikut di God Valley ya? Kedua, apakah dirinya pernah bertemu dengan Dragon? Pertanyaan ini muncul karena Dragon sampai mengetahui bahwa pergerakan God Snake lah yang jadi pertanda pemberontakan mereka dianggap serius oleh pemerintahan dunia. Padahal God Snake ini lembaga khusus, bahkan dunia tak sama sekali tahu soal ini, tapi Dragon tahu. Jadi kemungkinan Dragon memang pernah berhadapan melawan Garling yang diberi misi menghabisi Dragon sebelum bergerak semakin jauh, atau kemungkinan lainnya yang tadi Mr. K duga loh. Atau kemungkinan Dragon punya relasi super luas, pernah berinteraksi dengan petinggi Marine sehingga ia berhasil mengetahui soal God Snake itu. Tapi kesannya gak masuk akal sih. Lebih seru kalau ibaratnya Dragon emang hadir di God Valley.
mungkin itu dia beberapa observasi Mr. K terkait Saint Vigalan Garling. Gimana? Beliau cukup banyak nyambung ke berbagai misteri kan? Kayaknya apa-apa yang berkaitan sama Shanks. Entah kenapa selalu jadi poin kunci di story One Piece termasuk Garling ini. Sepertinya ia bakal menjadi musuh utama Dragon di masa mendatang. Gimana menurut kalian, Re? Soal Garling ini? Si Tenryubito Asu bulan sabit. So, sampai di sini dulu perjumpaan Mr. K dengan kalian di kesempatan kali ini. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam. Jangan lupa like ya, Ari Media.